Shalom, everyone. Shalom. We bring greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Kami menyambut Anda di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Good morning, good afternoon, good evening. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. From whatever direction or zone you're watching us from. Dari segala waktu, dimanapun Anda berada, zona waktu Anda, kami menyambut Anda. We give a shout out to all those liking, sharing our videos. Saya berterima kasih kepada setiap rekan-rekan yang sudah like, share video ini. The Lord is going to bless you. Tuhan akan berkati Anda. And we are praying for you. Dan kita berdoa buat Anda. That this faith bullet will produce results in your life. Dan faith bullet seri peluru iman ini akan melakukan sesuatu hasil dalam kehidupan Anda. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. So what is the prophetic faith bullet for this week? Jadi apa peluru iman kita buat minggu ini? A prophetic faith bullet for this week is taken from Hebrews chapter 4, verse 15. Ya, peluru iman kita minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ya, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. You know, we've been, over time, we've been having this kind of mindset that God does not feel what I feel. Ya, seringkali kita sering mengalami perasaan ini. Ya, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak merasakan apa yang aku rasakan. We tend to take out our feeling away from faith. Ya, kita harus mengambil paskan perasaan itu jadi bukan iman. And they say don't talk about your feeling. You just need to say faith. Forget about your feeling. You need to say, you just say faith. Ya, seringkali orang mengatakan jangan mengatakan perasaan-perasaanmu. Jadi tujukan pada iman. The Bible says where we just read. Tapi firman Tuhan berkata, dengan apa yang kita baca saat ini, is touched by the feeling of your infirmity. Tuhan Yesus sendiri itu ya merasakan perasaan-perasaan juga. Whatever you are feeling, Christ is feeling it. Karena apapun yang saat ini kau rasakan, perasaan-perasaan yang kau rasakan itu, Tuhan juga merasakannya. Why is it that? Why is it like that? Kenapa begitu? Because you are part of his body. Karena kau adalah bagian dari you are part tubuhnya of the body Kristus. of Christ if you are a child of God. Kalau kau adalah anak Tuhan, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, So kau adalah bagian dari Kristus itu sendiri. Jadi ketika kau merasakan sakit itu sendiri, whatever you feel, Yesus Christ juga merasakan. is touched by the feeling of that infirmity. Jadi apapun yang kau rasakan, Kristus Tuhan itu sendiri merasakan apa yang kau alami. Don't neglect your feelings. Jadi jangan mengabaikan perasaanmu terhadap luka-luka of infirmity. Kehidupanmu. The pain is there for a reason. Karena perasaan sakit itu yang kau alami itu ada maksudnya, tujuannya. The pain is there to produce a direction in your life. Karena luka di batinmu itu mengarahkanmu kepada tujuan suatu direct, ya. Actually, going through pain is an investment. Sebenarnya luka-luka batin itu ada suatu investasi. It is a divine investment in your life that will bring out all the areas that are weak in your life. Itu sebenarnya investasi ilahi yang membuat kita daerah-daerah lemah kita dalam kehidupan kita. You don't know what Tuhan to mau say. belajar atas itu. There's a difference between the weight of your word when things are okay and when things are not okay. There's a difference between the weight, the value of your word you say when things are good and when things are not good. Ya, karena ketika kita mengatakan sesuatu saat kita merasa sakit, berduka, itu beda ketika kita mengatakan sesuatu saat kita saat berduka. So your words when things are not good
it is actually the real you speaking, the real you coming out. Sebenarnya ketika kita sedang tidak oke, kita sedang merasa berduka atau merasa tersakiti, dalam perasaan yang tersakiti, batin kita terluka, perkataan kita itu keluar, dan perkataan yang kita keluarkan itu sebenarnya itulah kita yang sebenarnya. So how did Jesus handle the pain? Jadi bagaimana Kristus Yesus sendiri mengatasi lukanya? The Bible said he was tempted in everything, but yet without sin. Ya, kalau kita baca firman tadi bahwa sebenarnya Kristus sendiri dicobai dengan segala sesuatu, tapi dia tidak berdosa. Meaning that he went through the pain. He feel the pain. He feel the temptation. Itu artinya Kristus itu sendiri ketika dia menjadi manusia, dia merasakan hal yang sama dengan kita rasakan. Dia merasa terluka, merasakan dicobai, sama. But he never allowed the pain to give him direction. Tapi Kristus sendiri tidak pernah mengizinkan luka itu mengambil alih. Every pain that comes is the target is to take you out of your direction. Karena setiap luka, setiap sakit yang kau alami, kalau kau tidak hati-hati, itu akan mengarahkanmu ke jalan yang salah. So Jesus had pain. He went through pain, but he never allowed the pain to give him direction. Ya, Kristus sendiri mengalami hal yang sama, cobai dan terluka ya. Tapi dia tidak pernah mengizinkan luka-luka itu, apa yang dia alami, itu mengalihkan ke jalan yang salah. Most of you, the pain you are going through has created a path for you to follow, and you don't like the path you are going. Ya, setiap kali luka-luka yang kita alami itu menciptakan jalan, dan itu sepertinya mengarahkan kita untuk melaluinya. You allow the pain to give you direction. Pain must not give you direction. Jadi jangan kita izinkan luka kita itu yang mengarahkan kita untuk mengambil sesuatu yang salah. You must focus on the Lord, not on the pain. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada luka kita itu. If you focus on the Lord will show you the right path to go through even during the pain. Jadi ketika kita tetap berfokus kepada Tuhan, walaupun kita sedang mengalami luka itu atau sakit penyakit itu, masalah yang kita sedang hadapi, Tuhan izinkan. But if you focus on the ketika pain, kita fokus kepada Tuhan, itu akan mengarah kepada kebaikan. Tapi ketika kita fokus kepada masalah atau luka atau sakit itu, but if you focus on the pain, ketika kita fokus kepada luka itu sendiri, it will give you a wrong direction. itu akan membawa kita ke tempat yang salah. What is the faith bullet from this scripture? Apa peluru iman kita pagi minggu ini? What is the faith bullet? Apa peluru iman kita bisa ambil dari peluru iman ini? It is okay to go through pain. It's okay to go through pain. But don't allow your pain to lead you. Ya, tidak apa-apa kita mengalami sakit, ya, luka batin, sakit penyakit, tetapi jangan biarkan rasa sakit itu yang menuntun kita ke arah yang salah. Don't allow your pain to lead you. Jangan biarkan luka hatimu, batinmu, atau sakit penyakitmu You can mengarahkanmu. see what is going on in the world we are in this season. Jadi kita bisa lihat dunia sekarang ini yang kita hadapi, Pain luka. is going to give many people wrong direction. Luka itu akan membawa orang ke tempat yang salah. But you who are in Christ, Tapi kau yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai you must not allow selamatmu, the pain going in the world to give you direction. janganlah kita mengambil menjadikan luka itu untuk mengarahkan kita You must ke jalan yang focus salah. on what God says. Kita harus fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Take away your eyes from the pain. Alihkan matamu, fokus kepada luka itu. God will give you direction and leading, not the pain. Dan Tuhan sendiri akan mengarahkan kita, memberikan arahan. So today, Ya, bukan luka yang memberikan arahan kepada kita, today, tapi Tuhan. in the Jadi hari mighty name of di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, every pain that has given you a wrong direction, setiap luka-luka yang sudah membawamu masuk kepada jalan-jalan yang salah, pain of marriage,
luka-luka dan pernikahan, that people disappoint you, and because of the disappointment, you made a conclusion in your life Yeah. that all men are like that. That is a lie. karena luka-luka dan pernikahanmu, akhirnya kau mengambil kesimpulan bahwa setiap laki-laki itu sama aja. It's not true. Itu nggak benar. It is your pain now that is trying to give you direction. Nah, itu sebenarnya ekspresi luka yang sedang membawamu pada arah yang You salah. see, people have gone through so many things in life that has made them to decide because of the pain they went through, they decided that this is the way they would go. That pain defined their direction. Iya, ketika orang banyak sekali mengalami permasalahan, sehingga dia membiarkan luka itu sendiri yang mengarahkannya dan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Dan itulah mereka mengambil luka itu untuk menyimpulkan sesuatu dan membuat mereka bertindak dengan cara yang salah. But today, Tapi hari ini there is a power in the name of ada Jesus kuasa di dalam nama Yesus that will make you to look away from your pain. yang membuat engkau mengalihkan matamu fokus kepada There luka is itu. power in Christ Ada kuasa di dalam Yesus that will make you to take away your eyes from your pain and look at the joy that is set before you. yang mengalihkan matamu melihat lukamu itu dan mengarah kepada sukacita yang Tuhan sudah berikan So kepadamu. in the name of Jesus, Dari dalam nama Yesus, whatever you are going through, apapun yang sedang kau alami, whatever pain that you are going through right now, apapun luka-luka yang sedang kau alami saat ini, pain of marriage, luka dalam pernikahan, pain of relationship, luka dalam hubungan, pain of rejection, luka dalam penolakan-penolakan orang lain, pain of disappointment, luka atas setiap in the kekecewaan, name of Yeshua HaMashiach, dalam Yeshua HaMashiach, I declare saya nyatakan that pain luka-luka will itu not give your life direction. tidak menentukan direksimu. I declare Saya the nyatakan power of God kuasa Tuhan itu to sendiri come around untuk menghampirimu, and turn your sight, untuk memutarbalikkan arahmu, turn your understanding memberikanmu pengertian from that pain dari luka itu to God. kepada Tuhan sendiri. And from today, Dan mulai hari ini, that pain luka itu will not give you direction. tidak akan memberikanmu jalan. In the mighty Di name of dalam nama Jesus, Yesus, receive your healing. terimalah kesembuhan. Receive your right direction now. Terimalah pengarahan arah yang benar In dari the Tuhan. mighty Di name of dalam nama Jesus. Yesus. I want you to know Saya mau Anda tahu, next year, tahun depan, which we're already in the new year right now, nah kita sebenarnya sudah di tahun yang baru in the Jewish calendar. dalam kalender Jew ya. In the Gregorian calendar is next year. Kalau Gregorian kalender itu ya New Year itu nanti Januari tahun depan lagi. Pain Luka will not lead you. tidak akan menuntun Anda, mengarahkan Anda In the mighty di name dalam of nama Jesus. Yesus. Walk in the right thing. Berjalanlah di tempat yang benar, di arah yang benar. God will give you the right direction. Dan Tuhan akan mengarahkanmu ke tempat-tempat yang benar. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Shalom Shalom. and God bless you. Dan Tuhan We'll memberkati see Anda. you next week. Ketemu lagi minggu depan. Stay tuned on this channel. Tetaplah mengikuti channel ini. In the Di mighty dalam name of nama Jesus. Yesus. Amen. Amin. Sampai mana? Blurry again. Okay, it's getting better. Getting better. It's getting better. Can he read? Can he see the screen? Bisa lihat. Dulu bisa lihat nomornya nggak dari sini? Nomor bisa, tapi hurufnya Iya, hurufnya memang nggak bisa. Iya memang nggak bisa. Tapi nomor bisa. sudah. Sudah bisa. Ya, sudah bisa. Sebelum nggak bisa. Sebelum nggak bisa. Sebelumnya nggak jelas. Agak kurang terang. Oh, before it's blurry, now it's clear. Now it's clear. Before it's blurry. Yeah, now it's clear. Now it's clear. Yes. Okay. Can let her look straight. Can you see that far? Bisa lihat sejauh itu. Menara doa. Mana dua? Oh, Jelas. nice. Jelas. Puji Tuhan. His eyes is healed. In the name of Jesus.